Assalamualaikum teman-teman. Ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'dah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan nyaman, aman, ya, sehingga kita semuanya pada hari ini bisa kembali belajar menuntut ilmu. Sebelum saya lanjutkan, pastikan teman-teman menonton video ini dalam keadaan siap, ya, duduknya yang rapi, tidak sambil tiduran, tidak sambil nyender, ya. Adab-adab ketika menuntut ilmunya diperhatikan, ya. Baik teman-teman, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Amin. Alhamdulillah teman-teman, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala rahmat karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih bisa menghirup udara, ya, kita bisa bernafas, kita juga bisa menikmati cahaya terangnya matahari yang hingga hari ini Allah terbitkan dan juga terbenamkan matahari itu dengan begitu teratur, sangat teratur. Nah, ini masuk kepada pembahasan kita tentang matahari, ya. Namun teman-teman, kita merojaah dulu ayat-ayat terjemah perkataannya bersama-sama, ya. Kita bacakan ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-rahmani, yang maha pengasih, ar-rahim, lagi maha penyayang. Kita bacakan surat An-Naba ayat yang ke-40, ya. Inna, sesungguhnya kami, anzalnakum, telah memperingatkan kalian, azaban, siksaan, qoriban, yang dekat, yauma, pada hari, yang zuru, melihat, al-mar'u, manusia, ma, apa-apa, qaddamat, yang telah diperbuatnya, yadahu, kedua tangannya, wa yaqulu, dan berkata, al-kafiru, orang-orang kafir, ya laitani, alangkah sekiranya aku, kuntu, aku dahulu, turoba, tanah. Sekarang surat Asy-Syams, ya. Fakazzabuhu, maka mereka mendustakan, fa'aqaruha, lalu menyembelihnya, fadamdama, maka membinasakan, alaihim, atas mereka, rabbuhum, Rabb mereka, bizambihim, karena dosa-dosa mereka, fasawwaha, lalu Allah meratakannya. Sekarang surat Al-Fil ayat 4, ya.
tarmihim melempari mereka bihijaratin dengan batu min sijil dari tanah yang keras. Nah, sekarang ayat yang hari kemarin ya. An-Naba ayat ke-13. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan sirajan pelita, wahaja yang terang benderang. Ya. Baik teman-teman, kemarin kita sudah membahas Allah telah menjadikan telah menciptakan matahari itu yang sangat terang benderang cahayanya, sehingga cahaya matahari dan juga panasnya bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Matahari yang dulu pada zaman Nabi Adam itu masih sama dengan matahari yang sekarang. Jadi matahari ini adalah alat atau ya makhluk Allah yang memang berfungsi untuk menerangi bumi ini. Jika kita bandingkan dengan ciptaan buatan manusia, yaitu lampu ya, yang mungkin hanya bisa menyinari, menerangi di tempat yang terbatas, mungkin satu rumah saja atau bahkan satu kamar saja, dan itu pun bisa rusak, bisa putus ya, bisa padam. Tapi matahari yang Allah ciptakan itu, satu matahari bisa menyinari bumi, juga tidak rusak dan tidak padam, kecuali ya, suatu saat nanti ketika hari kiamat ya, Allah menggulung matahari itu sehingga padamlah matahari itu. Nah, ini ayat yang akan kita bahas adalah surat At-Takwir ayat yang pertama ya. Teman-teman ikuti Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Ulang ya. Idza syamsu kuwirat. Oke, sekarang artinya ya. Arti perlapannya teman-teman ikuti Ustaz. Iza apabila asyamsu matahari kuwirat digulung. Iza apabila asyamsu matahari kuwirat digulung. Ya. Itu ada di surat At-Takwir ayat yang pertama. Pembahasannya adalah tentang bahwa matahari juga bisa menjadi sebuah tanda datangnya hari kiamat, hari akhir yang akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Ya, bumi ini akan diratakan, kemudian akan muncullah kehidupan akhirat yang abadi, yang kekal, yaitu antara dua pilihannya, surga dan neraka. Ya. Nah, teman-teman, matahari juga dijadikan sebagai tanda datangnya hari kiamat. Pertama, kita pahami bahwa matahari itu saat ini terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Setiap harinya seperti itu. Terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat, besoknya terbit lagi di sebelah timur, terbenam lagi di sebelah barat gitu terus. Itu semuanya tidak ada yang ngatur kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi yang mengatur muncul tenggelamnya, terbit terbenamnya matahari, sehingga muncul siang malam silih berganti, itu semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga menciptakan kita semuanya, memberikan rezeki kepada kita semuanya, memberikan pakaian kepada kita semuanya. Kemudian teman-teman, suatu saat nanti akan ada waktunya, ada masanya di mana matahari itu terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka itu sebuah pertanda besar hari kiamat akan datang. Dan di waktu itu baru banyak orang-orang yang beriman, ya, yang tadinya nggak beriman jadi beriman. Tapi di waktu itu tetap sudah tidak berlaku, ya, kecuali kalau yang sebelumnya sudah beriman. Namun nanti orang-orang yang beriman itu mereka tidak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat, bagaimana bumi digoncangkan, bagaimana matahari digulung, gitu ya, dan tanda-tanda besar lainnya. Orang beriman itu tidak akan merasakan hari kiamat itu, karena sebelum kehancuran itu datang, kehancuran itu terjadi, Allah meniupkan angin yang dengan angin itu nyawa-nyawa orang-orang yang beriman itu diambil, sehingga dia diwafatkan terlebih dahulu. Orang-orang beriman itu diwafatkan terlebih dahulu sebelum datangnya hari kiamat, ya, yang sangat besar. Nah, kemudian teman-teman, setelah matahari terbit dari barat, kemudian nanti juga matahari itu akan digulung, ya, seperti kita menggulung sorban atau sarung, ya, sehingga karena matahari itu digulung sehingga padamlah cahayanya. Itu sebuah tanda yang besar lagi ketika hari kiamat. Matahari digulung sehingga padamlah cahayanya, dan disitulah manusia mulai ketakutan dan sangat meyakini bahwa itu adalah hari akhir, hari kiamat, yang mana ketika hari kiamat itu datang, maka waktu pertanggungjawaban dia kepada Allah semakin dekat. Bagi orang-orang yang beriman tidak masalah, dia senang, ya, karena sudah tahu tempatnya adalah di surga. Tapi bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yang tidak taat, yang selalu maksiat, dia ketakutan, sangat takut, gitu ya, sehingga nanti orang-orang berlarian, ibu akan ninggalin anaknya, anak akan ninggalin ibunya, ayah akan ninggalin anaknya, dan di antara satu keluarga itu tidak akan memikirkan satu sama lain. Semuanya sibuk memikirkan dirinya sendiri karena khawatir dia masuk ke dalam golongan ahli neraka, ya. Orang yang beriman pun sama. Ketika hari akhir nanti, ketika sudah di padang mahsyar nanti, mereka juga ada rasa penyesalan, ya. Walaupun mereka sudah ditunjukkan surga misalkan. Kalau orang yang beriman itu menyesalnya adalah karena kenapa aku tidak beramal lebih baik daripada yang sudah aku lakukan, ya. Misal ketika di dunianya dia berinfak 1.000, lalu dia menyesal kenapa enggak 2.000, kenapa enggak 3.000, gitu ya, karena melihat di depan mata balasan dari Allah itu sangat indah, surganya sangat indah. Kalau dia melakukan amalnya lebih baik lagi, pasti balasannya pun lebih baik daripada itu. Nah, yang mengecewakan adalah yang sangat keadaannya sangat sengsara, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia tersiksa, ya, bahkan dari sebelum di kuburnya, ya, tersiksa, kemudian ke padang mahsyarnya juga tersiksa dengan matahari yang didekatkan,
yang panas, keringetan, dan sebagainya. Itu semuanya teman-teman siksaan bagi orang-orang yang tidak mau taat, siksaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman, ya. Maka teman-teman, di hari ini Ustadz ingin mengajak teman-teman semuanya, mari kita sebisa kita taat, ya. Taat kepada siapa aja? Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada Allah tentunya, ya. Mulai dari teman-teman dengan taat kepada orang tua. Karena jika kita tidak bisa melakukan taat itu, ketaatan itu, jika kita tidak bisa taat, maka ya tempatnya dengan orang-orang yang tidak taat. Yaitu siapa? Ya para golongan ahli neraka. Ya, nauzubillah, kita berlindung dari api neraka, kita berlindung dari azab neraka, dan kita memohon supaya Allah menyediakan tempat bagi kita di surga, ya. Dan secara langsung ke surganya, nggak mampir dulu ke neraka, ya, secara langsung bersama-sama dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, ya. Maka teman-teman, tadi saya ulang, jika teman-teman ingin menjadi ahli surga, maka salah satu caranya untuk meraih ke sana adalah dengan taat, ya. Apalagi taat kepada orang tua, yang mana ridho Allah adalah ada di ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Kalau orang tua kita murka, marah, maka Allah pun marah, teman-teman. Ya, maka sebisa mungkin jangan membuat orang tua kita marah. Jika pernah kita melakukan itu, maka minta maaflah dari sekarang, ya. Umi, Abi, maaf ya, aku suka ngeselin, aku suka nggak taat kalau dikasih tahu, kalau dinasehatin. Minta maaf, mulai minta maaf dari sekarang. Nah, baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Hayan nahtatim hazihi dirosa bidu'ai kafaratul majlis irfa'u aidiakum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.